kabar pemirsa? Senang sekali kita bertemu dalam Sinfo Dunia Sepekan. Sejumlah informasi peristiwa unik dan menarik dari berbagai macam negara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, pemerintahan Zimbabwe optimis sektor pariwisata dapat menjadi pendorong pemulihan ekonomi yang lesu. Namun para kritikus ini menilai bahwa infrastruktur yang buruk ini masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi penuh keajaiban dunia saat ini. Meski ketinggian air di air terjun Victoria di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, wisatawan seperti Sarah tetap berkunjung dalam jumlah besar. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is wonderful. Sarah ingin kembali suatu hari nanti seperti juga Simon yang berasal dari Zimbabwe tapi kini tinggal di Inggris. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came, and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing, and it's very nice, very beautiful. Namun reputasi internasional Zimbabwe terpukul akibat apa yang digambarkan Departemen Luar Negeri Amerika sebagai laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Menurut ekonom Gift Mugano, praktik pemerintah ini berdampak negatif pada pariwisata. That is not good for our brand equity, and so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Meski demikian, statistik pemerintah menunjukkan sektor pariwisata menyumbang $493 juta pada paruh pertama tahun ini, dibanding $398 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan para pemimpin industri pariwisata berharap ada pertumbuhan yang berkelanjutan. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Clement menambahkan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID, dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap di masa depan sektor pariwisata akan menyaingi sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Seorang inovator muda di Nigeria bertekad mengembangkan industri otomotif dengan membuat purwarupa mobil sport yang sesuai dengan kondisi infrastruktur, jalan dan juga listrik di Afrika. Meski menghadapi kendala pendanaan dan juga penelitian, perusahaannya terus mendorong pengembangan rekayasa atau kerekayasaan otomotif di Nigeria. Di jantung kota Jos, sebuah kota di wilayah utara tengah Nigeria, impian Jerry Malo akan kendaraan buatan Nigeria menjadi kenyataan. Dari sketsa hingga prototipe, dari model hingga sasis, mobil-mobil Jerry menampilkan kreativitas dan bakat yang tumbuh dari negaranya sendiri. Setelah belajar teknik otomotif di London, Jerry kembali ke Nigeria tahun 2017 untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi produsen mobil. There's almost no vehicle components that we don't have the raw materials within Nigeria or within Africa. Model terbarunya bernama Sternum, mobil sport yang dibuat untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan dan listrik di Afrika. It's a vehicle designed for the African environment. At sport mode, you have just about 3 inches ground clearance, and with the press of a button from your dashboard, it switches to the off-road mode, where you have about 14 inches ground clearance. We also designed inbuilt the vehicles that it stores power
that is capable of powering your house. Mobil dalam negeri pertama Nigeria adalah IVM 6490A yang diluncurkan tahun 2014 oleh Innocent Vehicle Manufacturing. Sebagai negara berkembang, industri otomotif Nigeria sangat bergantung pada impor. Dan merek-merek buatan dalam negeri bagus untuk negeri ini menurut ekonom pembangunan yang berbasis di Abuja ini. While jobs are being created, skills are also going to be upgraded. In fact, we are also going to have opportunities for new skills. Menurut pakar otomotif Joshua Samuel, industri otomotif lokal dapat membantu industri lain berkembang. If Ajaokuta start working, just imagine, irons are wonderfully. You get irons that you can just mold it to your own specification because it's your country. You see, when you have robust industries in the country, as automobile, what do I need an old car for? Tapi saat ini masih tahap awal bagi Jerry dan prototipe mobil-mobilnya, karena ia menghadapi tantangan sumber daya penelitian dan pendanaan yang terbatas. Namun Jerry dan timnya yang terdiri atas 50 inovator muda yakin, upaya mereka bukanlah sekedar mengembangkan mobil, tapi tentang menciptakan masa depan agar kemampuan kerekayasaan Nigeria dapat semakin berkembang dan maju. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, kecerdasan buatan mulai digunakan dalam industri konstruksi. Dalam sebuah proyek gedung di kota Seattle, Amerika Serikat, robot-robot digunakan atau ditugaskan ini mendokumentasikan kemajuan proyek dan juga mendeteksi potensi bahaya. Berikut informasinya. Ketika kru konstruksi di gedung apartemen di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini pulang kerja, dua robot otonom yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI mulai bekerja. So the robot drives into each room on the floor. It has the floor plans already loaded in it, so it knows where the walls are going to be. And what it does is it moves into each space and takes a 360-degree high-resolution photo. And then it uploads those photos into its cloud-based platform where it runs through a number of AI-driven analysis that then report out to the project team. Robot-robot ini bagian dari proyek percontohan kolaborasi antara perusahaan konstruksi Skanska dan Nextera Robotics yang berbasis di Boston. Ketika robot-robot ini diperkenalkan kepada para staf 3 bulan yang lalu, beberapa orang merasa skeptis. I have not seen a robot that's able to autonomously kind of maneuver around a construction site that's ever changing. There's always things in the way. There's always people moving in and out. But these do a really good job at that. Gambar-gambar yang diambil oleh robot-robot ini diproses model AI yang dilatih untuk mengenali ribuan objek yang berhubungan dengan konstruksi. Sehingga para insinyur di lokasi dan perancang di tempat lain dapat memantau kemajuan pembangunan dan mengidentifikasi potensi bahaya. Are the walls painted? Is it drywall? Did the ceiling have framing? Is it painted concrete? Is the air duct installed? Is the air duct insulated? It's looking for all of these things and then processing them into our online platform. Para pemimpin proyek bersikeras bahwa robot-robot tersebut ada untuk membantu orang-orang dengan tugas-tugas yang membosankan atau berbahaya dan bukan untuk mengambil alih pekerjaan mereka. The robot saves a lot of person time just because the amount of time it would take a human to come through and take the level of photos with the consistency is more than 40 hours a week. Terlepas dari manfaat teknologi ini, perusahaan konstruksi masih lambat dalam mengadaptasi alat bantu AI. Tetapi Stewart berpikir hal ini akan berubah. The construction industry is ripe for much more inclusion of robotics in the future. I think that robots will always be working hand in hand with the humans on the job sites as a tool and a benefit. I don't think that they're going to be taking over the construction process on their own. Stewart mengatakan bahwa adopsi AI yang lebih luas untuk optimasi proses dan penilaian resiko dalam konstruksi hanyalah masalah waktu. Penggunaan robotika yang didukung oleh AI merupakan salah satu tren di dalam industri konstruksi. Menurut proyeksi dari Market US, sebuah perusahaan riset pasar, Market US juga memproyeksikan bahwa semakin banyak perusahaan yang akan menggunakan robotika berbasis AI untuk melakukan monitoring proyek, dengan proyeksi 35% kenaikan setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA.
Pemirsa, dengan rasa dan juga tekstur tak kalah dengan daging hasil peternakan, daging hasil dari kultivasi sel di laboratorium ini menjanjikan produksi daging yang lebih manusiawi dan juga ramah lingkungan. Namun sebelum produk ini bisa ditemukan di supermarket, sejumlah Pemda di Amerika Serikat akhirnya melarangnya. Daging hasil kultivasi sel menjadi salah satu opsi guna mengurangi dampak lingkungan peternakan industrial, sambil juga mengurangi penderitaan binatang yang menjadi sumber makanan manusia. Cultured meat or cultivated meat is the production of meat without using the whole animal, but using animal cells. I see cultivated meat existing in the future. You can find it next to traditional meat in your supermarkets. Upside Foods bermarkas di Berkeley, negara bagian California, adalah salah satu perusahaan rintisan yang mengembangkan daging hasil kultivasi sel. Essentially, cultivated meat is meat grown from animal cells. It's delicious meat, the meat we love to eat, and in this instance, we are actually selling chicken. So we've grown chicken from animal cells, and we're selling it to customers that love the product. Penjualan daging hasil kultivasi di Amerika Serikat mendapat lampu hijau dari regulator pada pertengahan 2023. Tapi sejak itu, daging yang dikembangkan dengan metode ini baru dikonsumsi secara terbatas. Termasuk saat acara mencicipi daging hasil kultivasi sel di Miami, negara bagian Florida ini. When you cook it, it like sizzles and cooks just like chicken, which was insane. And then when you go to eat it, it's juicy. It kind of has the same texture as chicken. I mean, as a chef, to see that and see it work and have it taste just like chicken. I mean, it is chicken, but it was just insane. Karena benar-benar merupakan daging, bukan pengganti daging berbahan nabati, tekstur dan rasanya masih relatif memuaskan banyak konsumen pemakan daging. No, it's like eating a chicken breast. I mean, of course, it's cooked nicely with the spices, but it's like if you tell me it's cultivated chicken or real chicken, I wouldn't tell the difference. I would say the texture itself is like a little bit different, but the taste was like really, really good. Like way better than I was expecting. It was really good. Acara ini digelar sebelum berlakunya larangan menjual daging hasil kultivasi sel di Florida. Alasan utama di balik larangan ini adalah kecemasan soal keselamatan konsumen. I think we should be allowed to eat what we choose to eat. I mean, Florida is all about free market and choice and personal choice and everything, personal liberties. Why can't we eat what we want to eat? I mean, if it's bad for us, not that I believe it is, I think the science is proven, but even if it is, why can't we eat it? Florida bersama Alabama termasuk negara bagian pertama yang melarang penjualan daging jenis ini. Dan larangan serupa juga bergulir di negara bagian lain dan juga secara federal. Selain kendala regulasi dan resistensi dari sebagian pihak, penjualan daging hasil kultivasi sel juga terhambat oleh relatif tingginya harga daging seperti ini dibandingkan daging hasil peternakan. Perlu peningkatan permintaan secara signifikan untuk harga daging hasil kultivasi sel ini bisa lebih terjangkau. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Kita lanjut informasi. Pihak berwenang Berlin berusaha menghalau kerusuhan yang terjadi pada perayaan malam tahun baru di kota Berlin. Total 390 orang ditahan aparat kepolisian, sementara itu 54 petugas kepolisian mengalami luka-luka. Polisi dengan perlengkapan anti huru-hara terlihat menahan orang-orang selama perayaan malam tahun baru di Berlin pada Selasa lalu. Rekaman juga memperlihatkan orang-orang tengah digeledah pagar pengaman di Alexanderplatz dan kembang api dinyalakan di jalanan. Sejumlah zona di sekitar kota ditetapkan sebagai area dilarang kembang api. Keamanan juga dilaporkan ditingkatkan setelah serangan di pasar Natal Magdeburg pada bulan Desember lalu. Kota-kota di seluruh dunia merayakan tahun baru dengan perayaan besar dan pertunjukan kembang api yang mewah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini, pemirsa. Tentara Israel memamerkan senjata peralatan senjata dari militer Hizbullah yang disita pada beberapa waktu lalu. Adapun total 85.000 senjata mulai dari amunisi juga dipamerkan. Tentara Israel memamerkan senjata, amunisi, dan peralatan di sebuah pameran di Komando Utara yang mereka klaim telah disita selama serangan darat mereka terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan. Letnan Kolonel di cadangan pasukan pertahanan Israel atau IDF, Idan Sharon Kettler, mengatakan bahwa senjata dan amunisi yang dipamerkan ini ditangkap
oleh IDF di daerah yang paling dekat dengan perbatasan antara 3 hingga 5 km di Lebanon Selatan. Perjanjian gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat antara Israel dan Hizbullah mulai berlaku pada tanggal 27 November 2024 lalu. Perjanjian tersebut menyerukan penghentian permusuhan segera, menarik pasukan Israel dari Lebanon Selatan dalam waktu 60 hari, dan pengerahan tentara Lebanon di daerah perbatasan. And what you see here is an exhibition of the Northern Command of Israel that is showing the weapons that we captured from South Lebanon. It is important to notice that we have collected and we have entered only the area closest to the border, 3 to 5 kilometers in South Lebanon, but still this area was supposed to be clear of weapons. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, jubir Kementerian Luar Negeri Cina membantah tuduhan tidak berdasar yang dibuat oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atas pelanggaran sistem komputernya. Ia menyebutkan Cina menentang segala bentuk peretasan atau hal lainnya atas dasar agenda politik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengungkapkan China menentang segala bentuk peretasan dan khususnya menentang penyebaran disinformasi terkait China yang dimotivasi oleh agenda politik. Hal ini diungkapkan atas bantahan tuduhan yang tidak berdasar yang dibuat oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat atas laporan pelanggaran sistem komputernya selama konferensi pers harian di Beijing pada Selasa lalu. Mao Ning juga menyambut baik negara-negara berkembang serta peningkatan kerjasama negara anggota BRICS dengan pembentukan model baru yaitu SCO+. 一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，干扰和限制正常的经贸往来，破坏全球产供链的安全稳定。我们将采取一切必要措施，坚定维护自身的合法权益。 Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia Sepekan kali ini. Pantau dan saksikan terus Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik dan mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Happy weekend. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.